Suara keras terdengar saat pria parubaya itu mengangkat parangnya tinggi-tinggi. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang kejam saat dia menebaskan senjatanya ke Wen Yan. Dalam waktu singkat, badai muncul dan energi dari pedang datang berputar ke arah Wen Yan seperti serigala buas. Sudut bibir pria parubaya itu melengkung menjadi seringai. Dia tampak seolah-olah dia sudah menatap orang mati. Tuan Gubernur, hati-hati. Wajah tentara kota angin berawan di sekitar Wen Yan pucat pasi saat mereka dengan cepat bergegas untuk melindungi Tuan Gubernur. Namun sebelum mereka bisa mencapai sisi Wen Yan, mereka terlempar keluar oleh energi seperti serigala buas dari parang. Itu adalah pemandangan yang sangat menjengkelkan. Di bawah angin liar, wajah Wen Yan tidak lagi menunjukkan kelembutan sebelumnya. Dia menatap tanpa emosi pada pedang yang dilemparkan di depannya saat matanya yang tegas dipenuhi dengan keseriusan. Pada saat kritis ini seberkas cahaya melesat keluar dari tubuh Wen Yan dan membentuk perisai pelindung di sekelilingnya. Cahaya itu juga langsung menghempaskan parang pria parubaya itu. Haus darah di wajah pria parubaya itu membeku di tempatnya. Dia menatap Wen Yan lekat-lekat dan berkata, "Kamu memiliki senjata spiritual kelas pertahanan. Masuk akal, tidak heran dia memiliki keberanian untuk membuat musuh bandit giok salju. Dia memegang senjata spiritual kelas pertahanan. Sayangnya senjata spiritual kelas pertahanan secara alami satu tingkat lebih lemah dari senjata spiritual kelas menyerang. Dia tidak akan bisa mengalahkan kami hanya dengan senjata spiritual ini saja. Tuan, biarkan aku bertarung." Ketika Wen Yan menurunkan matanya, sebuah suara bergema dari dalam jiwanya. "Tidak." Wen Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Sampai saat yang paling kritis tiba aku tidak bisa membiarkanmu keluar. Jika tidak itu akan membawa bencana bagi keluarga Jiang. Aku tidak mau membiarkan ini terjadi. Tapi Tuan, jika ini terus berlanjut mereka akan mengambil buah darah naga." Suara itu perlahan menjadi lebih cemas, namun selain Wen Yan, tidak ada orang lain yang bisa mendengar suara yang bergema dari dalam jiwanya. Namun demikian Guru Oyun tampaknya merasakan sesuatu dan dia melirik Wen Yan, namun dia segera berbalik. "Biarkan aku menangani ini sendiri." Wen Yan mengangkat wajahnya yang dingin dan tajam saat matanya beralih ke pasukan bandit giok salju di depannya. "Kakak, bocah ini ternyata memiliki senjata spiritual," ejek wanita berbaju merah. Dia kemudian mengirim tatapan kejam ke arah Wen Yan. "Bagaimana kalau kita bertiga menyerang bersama dan mengambil senjata spiritual itu? Berhentilah membuang waktu kita dengannya." "Baiklah." Pria parubaya itu terdiam beberapa saat sebelum dia mengangguk. Cahaya jahat melintas di matanya ketika dia berkata, "Saudara kedua, saudari ketiga, mari kita serang anak nakal ini bersama-sama. Adapun orang-orang lainnya dari kota angin berawan, kita akan membiarkan yang lain menangani mereka." Saat dia berbicara, tiga pemimpin mengunci mata mereka yang haus darah pada Wen Yan yang berdiri di antara kerumunan.
segera niat membunuh yang tak ada habisnya meledak dari diri mereka, membuat para prajurit di sekitar mereka juga merasa tercekik. Sangat jelas bahwa tiga pemimpin berniat membunuh Wen Yan. "Tuan, aku lapar, biarkan Linger keluar dan hancurkan semut-semut ini." Tepat ketika situasinya menjadi lebih menarik, suara kekanak-kanakan tiba-tiba menembus langit, jatuh ke telinga semua orang yang hadir. Tiga pemimpin tidak bisa tidak melihat sekeliling mencoba mengikuti suara itu. Mereka pasti ingin mencari tahu siapa yang begitu sombong dan memiliki nyali untuk melontarkan kata-kata seperti itu. Namun ketika mereka melihat sosok kecil di belakang Guru Oyun, mereka tidak bisa menahan tawa. "Adik kecil, sebagai pribadi seseorang tidak boleh begitu sombong. Jika kamu ingin perhatianku, tunggu aku untuk menghancurkan Wen Yan terlebih dahulu, maka aku akan mengobrol baik denganmu tentang kehidupan," kata wanita berbaju merah sambil tersenyum glamor. Namun senyum itu membawa sedikit penghinaan saat matanya menilai Vermilion Bird kecil dengan ejekan. Semua orang tahu bahwa pemimpin ketiga bandit giok salju memiliki preferensi untuk wanita meskipun dia sendiri adalah seorang wanita. Dia paling mencintai wanita cantik, bahkan jika orang itu mungkin seorang anak yang tidak lebih tua dari usia 10 tahun, dia tidak akan pernah mengampuni gadis itu sama sekali. Terutama karena fitur Vermilion Bird kecil itu seperti batu giok yang lembut, dipoles dan diukir dengan indah. Dia sangat menggemaskan sehingga orang akan tergoda untuk membelainya dengan kagum. Namun tidak ada satu orang pun yang tahu kapan gadis kecil ini muncul. Mereka sama sekali tidak memperhatikannya sebelumnya. Vermilion Bird kecil mengerutkan bibirnya dan menoleh ke wanita berjubah hijau di sebelahnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. "Tuan, aku sangat lapar, biarkan Linger keluar dan suruh dia menghancurkannya, lalu kita pergi mencari makan." "Linger adalah adikmu, kamu sendiri yang bisa mengatakan itu padanya." Guru Oyun tersenyum sambil mengelus kepala Vermilion Bird kecil. Gadis kecil ini tidak terbiasa berdiam diri sepanjang waktu. Dia selalu tidak mau tinggal di pagoda ilahi kuno terlalu lama. Jadi kali ini dia keluar bahkan tanpa menunggu izinku. "Baik." Vermilion Bird kecil melontarkan senyum manis kepada Guru Oyun. Matanya yang diterangi dengan sekelompok api berbalik ke arah tiga pemimpin yang berdiri tidak jauh. Sudut bibirnya kemudian melengkung menjadi senyum jahat. "Linger, hancurkan semut ini. Aku tentu tidak ingin manusia bodoh ini menodai tanganku." Saat dia berbicara, sosok merah menyala turun dari langit dan mendarat di depan Vermilion Bird kecil dengan suara keras. Itu adalah burung api besar, sayapnya terbuat dari api dan memancarkan panas yang menyengat. Matanya berisi cahaya tanpa ampun yang kejam dan ganas. Di matanya orang-orang yang berdiri di depannya hanya seperti semut. Alis Wen Yan sedikit berkerut saat dia menatap lekat-lekat pada burung api yang telah turun dari langit. Cahaya aneh kemudian melintas di matanya. "Tian Qi, apa pendapatmu tentang kekuatan binatang spiritual ini?" Semua tenang di dalam jiwanya. Setelah jeda yang lama sebuah suara yang jelas bergema. "Dia lebih kuat dariku."
Lebih kuat darinya, tatapan Wen Yan perlahan berubah kaku. Kekuatan Tian Qi telah mencapai peringkat tertinggi bela diri tingkat tinggi. Peringkat binatang spiritual ini di atasnya. Mungkinkah dia adalah orang suci bela diri? Binatang spiritual bernama Tian Qi sepertinya mendengar pikiran Wen Yan saat dia menjawab dengan lemah. Tidak Tuan, binatang spiritual itu bukan orang suci bela diri. Kemungkinan besar binatang spiritual itu gagal menembus peringkat orang suci bela diri, oleh karena itu dia hanya semi-saint. Seorang semi-saint, sedikit kekecewaan muncul di mata Wen Yan. Orang lain mungkin tidak menyadari apa yang dibutuhkan untuk mencapai peringkat semi-saint, tetapi dia tahu itu dengan sangat baik. Ini juga untuk mengatakan bahwa kekuatan binatang spiritual ini akan selamanya terbatas pada titik ini dan tidak akan dapat lagi memiliki terobosan lagi. Tian Qi, berdasarkan apa yang kamu katakan kepadaku, aku khawatir dia tidak cocok untukmu. Meskipun kekuatannya melampaui milikmu, dia tidak akan lagi memiliki terobosan lagi. Berdasarkan tingkat kemampuanmu, aku yakin kamu pasti akan menghindari kesalahan ini. Terobosanmu ke orang suci bela diri akan datang cepat atau lambat. Namun sangat disayangkan melihat ini. Awalnya aku berpikir untuk merekrutnya ketika aku melihat bagaimana wanita ini telah mengeluarkan binatang spiritual yang begitu kuat. Sekarang aku melihat bahwa binatang spiritual ini telah kehilangan kemampuannya untuk terobosan lebih lanjutnya. Ekspresi Wen Yan perlahan tenggelam, namun matanya dipenuhi dengan simpati. Tuan. Tian Qi terdiam sesaat sebelum dia melanjutkan berbicara. Aku dapat merasakan bahwa gadis kecil di sebelah wanita berjubah hijau juga merupakan binatang spiritual. Selain itu, aku tidak bisa secara akurat menunjukkan kekuatannya sama sekali. Ini berarti kemampuannya telah jauh melampaui kemampuanku. Mungkin satu-satunya jenis binatang spiritual yang memiliki kekuatan seperti ini adalah binatang suci. Wen Yan bergidik saat tatapan herannya jatuh pada wajah kecil gadis kecil itu. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Gadis kecil ini adalah binatang spiritual juga, dan kekuatannya telah jauh melampaui Tian Qi. Tatapan Wen Yan perlahan kembali ke ketidakpeduliannya yang biasa memikirkan hal ini. Tatapannya yang dingin dan tenang menembus kerumunan dan mendarat di wajah halus dan cantik Guru Ouyun. Tuan, terlepas dari itu, dengan binatang spiritual api itu di sini tidak perlu bagiku untuk muncul dan membantumu kali ini. Selain itu, aku punya perasaan lain. Darah yang mengalir melalui pembuluh darah gadis kecil itu sangat kuat. Aku hanya meliriknya sekali dan aku sudah bisa merasakan tekanan dari darahnya. Mendengar kata-kata ini, pikiran Wen Yan semakin dalam. Tian Qi adalah binatang spiritual dari klan Phoenix Api. Garis keturunannya jauh lebih unggul dibandingkan dengan kebanyakan binatang spiritual. Seseorang seharusnya tidak menilai situasi ini berdasarkan fakta bahwa kekuatan binatang spiritual api ini saat ini lebih besar dari miliknya. Dalam waktu kurang dari setengah tahun Tian Qi akan melampauinya dengan selisih yang besar. Pada saat itu menerobos ke peringkat orang suci bela diri tidak akan menjadi prestasi yang sulit baginya.
Namun dia baru saja memberitahunya bahwa dia bisa merasakan tekanan dari pembuluh darah gadis kecil berusia 5 tahun itu, untuk bisa membuatnya merasa seperti ini. Ini berarti gadis kecil ini memiliki garis keturunan dari binatang ilahi. Seekor binatang ilahi, bahkan di kota pertama, orang bisa menghitung jumlah binatang ilahi di jari mereka. Di gerbang kota, ketika bandit giok salju melihat binatang spiritual api yang telah dipanggil oleh Guru Oyun, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Apakah mataku menipuku? Apakah burung api ini akan menghancurkan bandit giok salju sendirian? Gadis kecil, apakah kamu terlalu memanjakan fantasimu? Atau haruskah kita mengatakan bahwa orang tuamu tidak pernah memberimu pelajaran yang baik tentang kerendahan hati? Gadis kecil ini hanyalah anak kecil, mengapa kamu mengatakan hal-hal ini padanya? Aku yakin dia tidak tahu apa-apa dan berpikir bahwa dia bisa mengklaim dominasi hanya karena dia telah berhasil mendapatkan binatang spiritual dengan keberuntungan. Memang benar bahwa binatang spiritual sangat berharga, bahkan lebih sulit untuk membuat binatang spiritual tunduk pada manusia. Namun kita harus mempertimbangkan jenis binatang spiritual itu juga. Karena binatang spiritual ini sebenarnya mendengarkan perintah seorang gadis kecil, aku berasumsi bahwa itu bahkan belum mencapai pangkat Raja Bela Diri. Seorang Raja Bela Diri, apa gunanya binatang spiritual Raja Bela Diri? Para pemimpin kami bahkan tidak perlu repot dengan binatang spiritual ini, jariku cukup untuk menggilingnya menjadi debu. Maksudku ayolah, aku seorang kaisar bela diri. Semua bandit giok salju tertawa terbahak-bahak setelah pulih dari linglung singkat mereka, beberapa bahkan tertawa sampai menangis. Namun tidak ada yang memperhatikan bagaimana wajah tiga pemimpin yang telah berdiri di garis depan langsung tenggelam. Mereka menatap dengan tenang pada binatang spiritual api yang matanya sekarang menyemburkan api. Mereka mungkin tidak dapat merasakan tingkat kekuatan burung api yang tepat, tetapi binatang spiritual yang mampu melepaskan kekuatan sebesar itu setidaknya adalah tertinggi bela diri. Dari mana gadis kecil ini berasal untuk bisa mengeluarkan binatang spiritual api tingkat tertinggi bela diri? Kapan seseorang seperti ini muncul di wilayah blok utara? Senyum dingin muncul di wajah Vermilion Bird kecil ketika dia mendengar kata-kata menghina itu. Ekspresinya tidak lagi menunjukkan kepolosan dan sikapnya yang awalnya hidup, itu sekarang digantikan oleh rasa perintah yang mendominasi. Linger, bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang hidup. Saat dia berbicara, burung api meraung keras sebelum mengepakkan sayapnya yang berapi-api. Itu kemudian menyerang bandit giok salju. Kaisar bela diri yang sebelumnya mengklaim bahwa satu jarinya sudah cukup untuk menghancurkannya menyerang dengan cepat ke arah burung api dalam upaya untuk membuktikan kemampuannya kepada tiga pemimpin. Dia berteriak, "Hari ini aku akan makan burung untuk makan malam. Tahan!" Wanita berbaju merah berteriak mencoba menghentikan kaisar bela diri.
Sayangnya sudah terlambat. Burung api meludahkan seteguk api. Sebelum Kaisar bela diri bisa bereaksi, dia sudah terpanggang dan benar-benar menghitam. Baik bagian dalam dan kulit luarnya benar-benar hangus. Ayaya. Vermilion Bird kecil menatap pria di tanah saat dia berbicara dengan sedikit ketidakpuasan. Kamu sudah berlebihan dalam memanggang. Aku lebih suka kalau setengah matang. Ingat, jangan terlalu panas untuk memanggang. Tidak akan enak kalau seperti itu. Kata-katanya seperti sambaran petir di hari yang cerah dan membuat semua orang linglung. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa Lolita kecil yang menggemaskan di hadapan mereka ini akan mampu mengatakan hal-hal kejam seperti itu. Setengah matang, rasanya makan malam yang akan dia makan adalah anggota bandit giok salju. Ini terlalu menakutkan. Burung api mengangguk ketika mendengar perintah Vermilion Bird kecil. Dia kemudian mengalihkan pandangannya yang haus darah dan kejam ke arah bandit giok salju lainnya. Pada saat ini bandit giok salju tidak lagi menunjukkan sikap angkuh dan arogan mereka yang semula, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas mereka dan bahkan hati mereka sekarang membeku. Mereka yang menerima tatapan burung api mau tidak mau harus mundur beberapa langkah saat mata mereka dipenuhi teror. Mereka hanya bandit dan mereka bukan tentara. Ketika dihadapkan dengan keberadaan yang menakutkan seperti itu, hati mereka secara alami akan sakit untuk mundur. Mereka memang tidak berguna. Wanita berbaju merah itu menyeringai, matanya yang berbisa menembus binatang spiritual api dan mendarat di Guruoyun. Nona, apakah binatang spiritual api ini milikmu? Betul sekali. Guruoyun mengangguk saat dia dengan tenang menjawab. Karena itu masalahnya Nona. Mungkin kamu bisa meninggalkan bandit giok salju dengan bermartabat. Aku tahu bahwa kamu hanya seorang pejalan kaki sehingga aku dapat memberimu kesempatan untuk pergi. Adapun yang lainnya, kamu tidak perlu menyusahkan diri sendiri Nona. Aku hanya mempunyai urusan terhadap kota angin berawan. Jika wanita berbaju merah mengatakan kata-kata ini di awal, Guruoyun akan segera pergi. Lagi pula dia tidak begitu baik hati sehingga dia akan memasukkan kepalanya ke dalam masalah orang lain. Namun setelah mengetahui tentang buah darah naga Wen Yan, dia tidak lagi berencana untuk pergi tanpanya. Tidak ada yang lebih penting daripada memulihkan lengan Xiaolinyu. Selain itu alasan mengapa dia melakukan perjalanan ke wilayah blok utara adalah demi mendapatkan ramuan yang berharga ini. Maafkan aku. Guruoyun mengangkat bahunya sambil tersenyum tipis. Gadis kecil di sebelahku ini lapar, jadi aku tidak punya pilihan selain menyusahkan kalian semua untuk menjadi makanannya. Mata Vermilion Bird kecil berbinar saat dia menatap bandit giok salju tanpa berkedip. Itu normal bagi binatang spiritual untuk mengkonsumsi manusia seperti bagaimana manusia bisa memakan binatang spiritual juga. Hukum rimba selalu menjadi prinsip dunia ini. Namun binatang spiritual di pihak Guruoyun tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Tetap saja, hanya karena mereka belum pernah memakan manusia sebelumnya bukan berarti mereka tidak menyukainya.
Sekarang Vermilion Bird kecil telah menerima izin Guru Oyun. Dia hampir meneteskan air liur. "Nona, jangan serakah." Ekspresi wanita berbaju merah itu tenggelam. Dia kemudian berbicara dengan ekspresi jahat di wajahnya. "Aku memberimu kesempatan namun kamu tidak mau pergi, jadi jangan salahkan aku karena ketidaksopananku pada akhirnya. Sejujurnya binatang spiritual di sisimu memang sangat kuat, setidaknya itu harus berada di peringkat tertinggi bela diri tingkat menengah. Namun jika kami bersatu melawannya kami bertiga tidak akan kalah. Jika kamu tidak percaya kami bisa mencobanya. Tapi kamu harus tahu bahwa jika kamu kalah binatang spiritual ini akan menjadi milik kami. Bahkan hidupmu akan berakhir di sini." Wanita berbaju merah melirik Vermilion Bird kecil saat dia berbicara. Dia kemudian tersenyum sambil menjilat bibir merahnya. Adapun gadis kecil ini, dia sangat lembut dan lezat sehingga aku berharap rasanya sangat enak. Senyum wanita berbaju merah itu sangat beracun. Matanya seperti ular berbisa dipenuhi dengan kekejaman. Itu pemandangan yang sangat meresahkan. "Kamu ingin memakanku?" Vermilion Bird kecil tersenyum saat dia bertanya. Matanya yang besar dan berkilau menampilkan cahaya polos. Namun kata-kata yang dia ucapkan setelah itu sangat kejam. "Kalau begitu aku akan membuatmu mengerti siapa yang akan menjadi makanan untuk orang lain. Linger, musnahkan manusia-manusia ini." Vermilion Bird kecil melambaikan tangan kecilnya yang lembut dan mengeluarkan perintahnya tanpa ampun. Orang akan salah mengira bahwa Vermilion Bird kecil adalah gadis kecil yang lugu dan baik hanya karena dia terlihat seperti anak kecil. Meskipun dia sangat naif dan dapat dengan mudah disesatkan oleh orang lain, dia bukanlah orang yang baik dan lembut. Di dunia binatang spiritual hukum rimba jelas dipatuhi oleh semuanya. Bagaimana mungkin Vermilion Bird kecil yang tumbuh dalam keadaan seperti itu memiliki hati yang penyayang? Di dalam hatinya hanya akan ada dua jenis orang. Salah satunya adalah kawan yang akan dia berikan hidupnya untuk dilindungi. Yang lain adalah musuhnya. Begitu Vermilion Bird kecil memberi perintah, burung api meraung keras sebelum tubuhnya berubah menjadi bola api dan menyerbu dengan cepat ke arah wanita berbaju merah. Pada saat itu api di tubuhnya membakar lebih terang dan lebih ganas, memberikan warna merah di seluruh langit. Saudari ketiga, awas! Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis saat dia buru-buru menarik wanita berbaju merah itu ke sisinya. Dia kemudian menyerbu dengan cepat untuk menemui burung api yang agung. Parang di tangannya menebas tajam dengan kekuatan dahsyat yang seolah-olah bisa membelah langit menjadi dua. Suara teredam terdengar dari kehampaan. Para bandit giok salju yang sebelumnya ditakuti oleh kekuatan membunuh instan burung api dan bahkan tidak berani melihat pertarungan tampak sangat gembira ketika mereka mendengar suara itu. Mereka kemudian dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah langit merah yang menyala. Bagi mereka suara teredam itu jelas merupakan suara parang pemimpin besar mereka yang menembus otak burung api. Jadi bagaimana jika burung api ini sangat kuat? Bukankah itu jatuh begitu saja di tangan pemimpin mereka?
Namun ketika mereka melihat adegan itu terungkap dalam kehampaan, semua orang tercengang. Yang bisa mereka lihat hanyalah cakar besar yang menembus dada pemimpin besar mereka. Darah segar telah benar-benar membasahi rompi bulu cerpelai merahnya. Lebih banyak darah terus menyembur keluar dan perlahan-lahan menetes dari langit seolah-olah itu adalah hujan darah. Pria parubaya itu menatap dadanya dan kemudian menatap burung api yang besar. Dia mencoba berbicara tetapi hanya bisa merasakan gelombang kelelahan menguasai dirinya. Tubuhnya sepertinya kehilangan semua kekuatannya tiba-tiba dan jatuh dari langit. Kakak. Pria dengan bekas luka dan wanita berbaju merah langsung marah melihat pemandangan ini dan berteriak kesakitan. Tubuh pria parubaya itu terbanting keras ke tanah. Darah telah lama mewarnai tanah di bawah pria itu dengan warna merah tua. Dia membuka dan menutup mulutnya beberapa kali saat dia berbalik menghadap dua orang yang bergegas ke arahnya. Dia kemudian tampak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan sepatah kata kepada pasangan yang gila itu. Lari. Satu kata itu mengambil sedikit kekuatan terakhirnya. Dia menatap dengan enggan pada bandit giok salju yang telah dia bangun sendiri sebelum dia perlahan menutup matanya dan terbaring tak bernyawa di genangan darah. Tidak. Mata wanita berbaju merah itu berubah menjadi merah. Ia menjerit memilukan sebelum mengalihkan matanya yang merah ke arah Vermilion Bird kecil dan menyerangnya seperti orang gila. Aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam kakakku. Vermilion Bird kecil bergerak. Dia tentu tidak pernah berharap untuk mengetahui bahwa manusia ini tidak sepenuhnya jahat. Setidaknya mereka menunjukkan cukup banyak emosi terhadap rekan-rekan mereka. Lagi pula jika ini orang lain, bagaimana mungkin mereka bisa memikirkan balas dendam setelah menyaksikan kekuatan binatang spiritual api itu? Mereka bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Selain itu, sebelum pemimpin besar mereka meninggal, dia telah memperingatkan teman-temannya untuk lari. Namun Vermilion Bird kecil tidak pernah merasakan belas kasihan dan dia tidak akan pernah mengampuni siapapun yang telah menyerangnya. Dia kembali sadar pada pemikiran ini dan menatap dingin pada wanita berbaju merah yang bergegas ke arahnya. Sudut bibirnya kemudian melengkung menjadi senyum kejam. Pemimpin ketiga, bunuh pelacur kecil ini dan balaskan dendam pemimpin besar kita. Itu benar, bunuh dia. Hanya dengan kematiannya pemimpin besar bisa damai. Bandit giok salju sedang berduka atas kematian pemimpin besar. Mata mereka berbinar ketika melihat wanita berbaju merah itu. Dari apa yang bisa mereka katakan, tidak peduli seberapa kuat binatang spiritual api itu, gadis kecil yang terlihat berusia sekitar 5 tahun tidak akan memiliki banyak kekuatan untuk membalas. Pada saat itu bandit giok salju akan menjadi orang yang mendikte siapa yang hidup atau mati. Sebenarnya mereka tidak melakukan ini hanya untuk membalas pemimpin besar mereka, itu untuk bertahan hidup. Binatang spiritual api harus sangat kuat untuk dapat membunuh pemimpin besar mereka dalam satu pukulan. Berapa banyak bandit yang bisa melarikan diri jika mereka diburu? Namun jika mereka bisa menculik gadis kecil ini, hasilnya akan berbeda. Dengan menggunakan gadis kecil sebagai sarana untuk mengancamnya,
bandit giok salju akan dapat menghindari bahaya hari ini. Jelas wanita berbaju merah memiliki ide yang sama. Dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya hanya demi pemimpin besar. Sebaliknya untuk kesempatan bertahan hidup dia berani mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak lagi terlalu peduli sekarang. Tangisannya untuk membalas pemimpin besar hanyalah alasan yang dia berikan pada dirinya sendiri. Cepat, kita harus melindungi wanita kecil itu. Bagaimana mungkin orang-orang di kota angin berawan gagal memperhatikan skema bandit giok salju? Begitu wanita berbaju merah menangkap Vermilion Bird kecil, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menjatuhkan bandit giok salju. Pada saat itu para bandit akan menyerang sekali lagi dan semua yang menunggu warga kota angin berawan hanyalah satu serangan penggeledahan. Oleh karena itu para prajurit melupakan keselamatan mereka sendiri dan bergegas untuk melindungi Vermilion Bird kecil bahkan tanpa menunggu perintah gubernur. Namun berdasarkan tingkat kekuatan mereka, bagaimana orang-orang ini bisa menahan wanita berbaju merah yang merupakan tertinggi bela diri? Wanita berbaju merah segera tiba di depan Vermilion Bird kecil. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan berusaha meraih bahu gadis kecil itu. Pelacur kecil, hari ini demi membalaskan dendam kakakku dan untuk memastikan pelarian kami yang mulus dari kota angin berawan, kami tidak punya pilihan selain membawamu bersama kami. Sedikit kekejaman melintas di mata indah wanita berbaju merah itu. Mata merahnya juga mengandung rasa kegilaan saat seringai menggantung di wajahnya. Vermilion Bird kecil menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia benar-benar berpikir bahwa wanita ini benar-benar menyerangnya demi membalas kematian pemimpin besar mereka. Sebaliknya dia hanya ingin menggunakannya sebagai sarana untuk melarikan diri dari kota angin berawan. Ternyata tidak setiap manusia rela mengorbankan diri demi teman-teman mereka. Kamu ingin membawaku bersamamu? Aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan seperti itu. Vermilion Bird kecil mengangkat matanya yang sekarang diselimuti api dan tertawa pelan. Gelombang energi kemudian menghantam dada wanita berbaju merah itu. Itu menyebabkan wanita berbaju merah yang telah tinggi di langit jatuh ke tanah seolah-olah dia telah dihancurkan oleh batu. Dia merasa seolah-olah dadanya tersumbat dan terengah-engah. Dia mengangkat matanya yang cantik dengan takjub, dan menatap kaget pada wajah imut dan lembut di depannya. Apa yang dilakukan pemimpin ketiga? Mengapa dia tidak membunuh gadis itu dan membalaskan dendam pemimpin besar? Mungkinkah pemimpin ketiga mengasihaninya? Kerumunan mulai meledak ke dalam diskusi yang hidup saat mata mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Pria dengan bekas luka itu mengerutkan alisnya. Mata merahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan saat dia memarahi dengan marah. Adik, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu bahwa belas kasihmu akan mengakibatkan kehancuran bandit giok salju? Semua orang tahu bahwa pemimpin ketiga menyukai gadis-gadis kecil yang cantik. Ini adalah dasar dari tuduhan pria dengan bekas luka itu. Namun pada saat ini tidak ada yang bisa melihat situasi berbahaya yang terjadi di hati wanita berbaju merah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ekspresi wanita berbaju merah itu benar-benar kalah.
Dia menggelengkan kepalanya saat matanya dipenuhi dengan keheranan dan keterkejutan. Aku hanya pernah sekali menemukan kekuatan seperti gadis kecil ini pada satu kultivator lain sepenuhnya secara tidak sengaja. Namun kultivator itu adalah seorang orang suci bela diri. Orang suci bela diri? Bagaimana ini bisa terjadi? Gadis kecil ini baru berusia 5 tahun. Seorang orang suci bela diri berusia 5 tahun. Bahkan jika dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, dia tidak akan bisa mencapai level itu secepat itu. Tuan Vermilion Bird kecil menyeringai pada Guru Oyun. Bisakah aku memakannya sekarang? Wanita berbaju merah terhuyung-huyung seolah-olah petir baru saja menyambar pada hari yang cerah. Dia menggigit bibirnya, perlahan mengalihkan pandangannya dari Vermilion Bird kecil ke Guru Oyun. Baru sekarang dia memperhatikan cara gadis kecil itu menyapa wanita berbaju hijau itu. Tuan, secara umum hanya binatang spiritual yang akan memanggil orang yang mereka kontrak sebagai tuan mereka. Ini berarti bahwa Lolita kecil berusia 5 tahun ini adalah binatang suci yang dikontrak oleh wanita ini. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki keberadaan yang begitu kuat? Mungkinkah dia dari kota pertama? Kamu siapa? Sebelum dia bisa bertanya lebih jauh, paksaan yang kuat meletus dari tubuh Vermilion Bird kecil dan memaksa kata-katanya kembali ke tenggorokannya. Binatang spiritual api besar itu kemudian tiba-tiba muncul di belakangnya, menatapnya dengan sikap memerintah. Manusia bodoh, tidakkah kamu tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa kamu sakiti? Karena kamu telah memilih untuk menyinggungnya, kamu harus mati. Binatang spiritual api menggerakkan sayapnya, seketika nyala api yang membakar keluar dari belakangnya. Tidak! Wanita berbaju merah berteriak sebelum dia kehilangan nyawanya dalam api. Linger, aku akan meninggalkan orang-orang ini untukmu. Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Vermilion Bird kecil menguap saat dia dengan malas memerintah burung api. Ya pemimpin. Burung api menanggapi dengan hormat, dia kemudian menyerang kerumunan bandit giok salju yang berserakan. Dalam waktu singkat seluruh jalan dipenuhi dengan ratapan dan lolongan yang mengerikan, beberapa bahkan mengutuk nenek moyang wanita berbaju merah hingga generasi ke-18. Jika pemimpin ketiga mereka tidak ragu-ragu untuk menyerang pada saat terakhir, mereka tidak akan dihadapkan pada situasi seperti itu. Nona, aku benar-benar berterima kasih untuk ini. Setelah semuanya beres, Wen Yan mendekati Guru Oyun dengan senyum hangat di wajahnya yang tampan. Jika bukan karenamu, aku khawatir kota angin berawan akan menghadapi bencana pertama dan terakhir kami. Tidak perlu berterima kasih padaku. Guru Oyun menggelengkan kepalanya saat matanya bergerak maju mundur. Dia tersenyum ketika dia berkata, "Aku percaya bahwa banyak orang yang telah menyaksikan hal semacam ini akan terdorong untuk membantu. Tentu saja ini pasti tidak termasuk dia, lagi pula jika bukan karena keberadaan buah darah naga,
dia akan membiarkan mereka sendiri. Apapun itu, aku tetap ingin berterima kasih. Untuk merayakan kehancuran bandit giok salju, aku memutuskan untuk mengadakan perjamuan malam ini. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kami, Nona. Sebuah perjamuan? Guru Woyun mengelus dagunya. Dalam keadaan normal dia pasti tidak akan tertarik sama sekali. Namun jika buah darah naga ada di sini, itu akan menjadi situasi yang sama sekali berbeda. Baiklah. Guru Woyun tersenyum dan mengangguk. Tiba-tiba tatapannya berubah saat dia bertanya. Ngomong-ngomong, aku mendengar bandit giok salju berbicara tentang buah darah naga. Mereka benar-benar datang ke sini demi mendapatkannya. Bolehkah aku bertanya apakah itu benar-benar buah darah naga? Nona, kamu tahu tentang buah darah naga juga? Wen Yan tersenyum ketika dia menjawab dengan lembut. Sebenarnya buah darah naga ini tidak terlalu berguna bagi bandit giok salju. Mereka hanya mencari alasan untuk berkelahi dengan kota angin berawan. Namun buah darah naga ini sangat berguna bagiku. Seorang tetua di keluargaku sakit parah dan membutuhkan buah darah naga ini sebagai obatnya. Oleh karena itu aku tidak bisa memberikan ini kepada bandit giok salju, tidak peduli apa. Guru Woyun hanya mengangguk dan tidak banyak bicara. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ah, benar Nona, sekarang sudah larut. Jika kamu tidak punya tempat tinggal, mungkin kamu bisa ikut denganku ke istana gubernur. Wen Yan tersenyum ringan, senyumnya tetap mempertahankan kelembutannya yang biasa. Guru Woyun mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu gubernur. Jika kamu tidak mengulurkan tangan dan membantu hari ini, aku tidak akan menang dengan mudah. Oleh karena itu aku harus melakukan apa yang harus aku lakukan. Ketika dia mengatakan bagiannya, tatapan Wen Yan berubah muram saat dia memerintahkan. Pengawal, antar Nona Gu ke istana gubernur. Baik tuanku. Mata para pengawal istana gubernur berbinar. Bagaimanapun, wanita ini adalah seorang dermawan yang telah menyelamatkan kota angin berawan. Dia bahkan memiliki binatang spiritual yang kuat di tangan. Kesempatan besar untuk berjejaring dengannya telah diberikan kepada mereka. Bagaimana mereka bisa melepaskannya? Oleh karena itu dalam waktu singkat, para penjaga istana gubernur menjadi sangat ramah karena mereka dengan cepat mengantar Guru Woyun ke istana gubernur. Ketika kerumunan telah bubar, sesosok muncul di sebelah Wen Yan. Itu adalah wanita yang tampak halus. Rambut hitamnya mengalir turun seperti air terjun dan dia memiliki alis yang cantik dan hidung yang pesek. Bibirnya berwarna vermilion alami. Dia jelas terlihat seperti putri yang dibesarkan dengan baik dari keluarga bangsawan. Tuan, aku dapat mengatakan bahwa wanita ini tampaknya tertarik pada buah darah naga. Suara wanita itu menyenangkan di telinga dan sejelas dan bergerak seperti oriole tengkuk hitam. Mendengarnya berbicara adalah semacam kenikmatan. Saat dia berdiri di samping Wen Yan, keduanya terlihat sangat spektakuler. Sayangnya tidak ada seorang pun di sana untuk mengagumi pemandangan sempurna gambar ini. Buah darah naga.
Wen Yan bergidik saat dia tertawa pahit. Dia menyelamatkan kota angin berawan. Aku bisa memberikan apapun yang dia mau selain buah darah naga ini. Bagaimanapun buah darah naga terhubung dengan nama kakek, demi kakek, aku telah berusaha keras untuk mendapatkan buah darah naga ini. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain memilikinya, jadi aku tidak punya pilihan selain menggunakan cara lain untuk berterima kasih padanya. Wanita itu tersenyum tipis. Itu adalah senyum yang manis dan bermartabat. Ah benar, Tian Qi, sepertinya kakek akan datang berkunjung malam ini. Wen Yan tersenyum sebelum melanjutkan. Ketika saatnya tiba, aku akan merujuk wanita ini kepadanya. Aku dapat memperkirakan bahwa masa depan wanita ini tidak akan terbatas di hari-hari mendatang. Karena kakek sangat menghargai kejeniusan, mereka pasti akan menemukan semangat yang sama dalam diri satu sama lain.